siang, malam, serta salam sejahtera shalom di dalam Tuhan bagi kita semua. Pada saya, Matthew Kevin Imanika di kelas 1145 SMA Negeri Pinang akan menjabarkan serta mempresentasikan materi pembelajaran mengenai wujud keragaman budaya nasional Indonesia. Ke bagian pertama, yaitu beberapa wujud keragaman budaya nasional Indonesia. Yang pertama ada rumah adat, yang kedua upacara adat, ketiga pakaian tradisional, yang keempat tarian adat, yang kelima makanan khas atau tradisional, serta sebagainya. Nah, yang akan saya jabarkan atau jelaskan dalam video ini adalah beberapa bentuk atau contoh dari wujud keragaman budaya nasional Indonesia ini. Bagian pertama adalah rumah adat joglo sebagai salah satu bentuk wujud keragaman budaya nasional di Indonesia. Sejarah rumah adat joglo. Rumah joglo adalah salah satu rumah adat yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Pada zaman dahulu, rumah joglo merupakan simbol dari status sosial yang hanya dapat dimiliki oleh orang yang mampu secara finansial. Bahan-bahannya pun memang lebih mahal ketimbang jenis rumah adat Jawa Tengah yang lain. Selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktu pembuatannya pun cukup panjang. Jadi, jangan heran jika rumah joglo hanya bisa digunakan oleh para raja, bangsawan, dan pangeran saja. Meski begitu, saat ini rumah adat joglo dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. B. Bentuk rumah adat joglo. Seperti yang tampak pada kedua gambar ini ya. Pada mulanya, rumah joglo berbentuk bujur sangkar dengan 4 pokok tiang di tengahnya. Tiang ini disebut dengan istilah saka guru. Nah, penopang tiang-tiang tersebut merupakan lantai bersusun yang dikenal dengan nama tumpang sari. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat tambahan-tambahan dalam rumah joglo ini. Akan tetapi, yang paling mendasar adalah rumah yang tetap berbentuk persegi. Bahan utama pembuatan rumah joglo adalah kayu. Jenisnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, umumnya kayu yang digunakan adalah sangon, jati, serta batang pohon kelapa. Salah satu jenis kayu yang selalu jadi primadona pembuatan rumah adat Jawa Tengah joglo ini adalah kayu jati. Selain genteng, masyarakat tradisional Jawa juga menggunakan jerami, ijuk, dan alang-alang dalam pembuatan atap rumah adat joglo. Alasan penggunaan bahan-bahan alami untuk bagian atap rumah adalah demi kenyamanan dan rasa sejuk dalam ruangan yang ditempati. Nah, rumah joglo ini juga memiliki kelebihan pada sirkulasi udara yang sangat baik. Hal ini disebabkan bentuk atap yang dibuat bertingkat-tingkat. Ketinggian atap rumah joglo ini mempunyai hubungan dengan pergerakan udara yang dibutuhkan oleh penghuninya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah bentuk atap yang merupakan perpaduan antara dua bidang, yaitu atap segitiga dan trapesium. Kedua jenis atap ini mempunyai sudut kemiringan yang berbeda. Atap joglo terletak pada tengah rumah dan diapit oleh serambi. Gabungan atap rumah joglo ada dua jenis, yaitu atap joglo lambang sari dan atap lambang gantung. Lambang sari merupakan jenis atap rumah joglo yang disambung dengan atap pada serambi. Sedangkan lambang gantung adalah gabungan atap yang menyisakan lubang udara di bagian atap. Desain rumah joglo sendiri terdapat aturan khusus, sehingga muncullah jenis rumah joglo seperti Pantawit, Limasan, Lawakan, Japongan, Mangkurat, Sinom, Hageng, dan Kinandu. C. Filosofi rumah adat joglo. Nama joglo diambil dari dua sukata yaitu tajuk dan loro. Artinya adalah penggabungan dua tajuk. Hal ini berdasarkan pada atap rumah joglo yang berbentuk tajuk yang serupa dengan gunung. Orang Jawa kuno percaya bahwa gunung merupakan simbol yang sakral. Baginya gunung merupakan tempat tinggal bagi para dewa. Maka daripada itu, dua tajuk dipilih menjadi atap rumah adat Jawa Tengah. Penyangga dari atap rumah adalah 4 pilar yang disebut dengan saka guru. Pilar ini adalah representasi dari arah mata angin ke timur, selatan, utara, dan juga barat. D. Bagian-bagian rumah adat joglo. Seperti yang ditunjukkan pada skema sederhana rumah adat joglo dan bentuk fisik atau penampakan nyata dari rumah adat joglo.
Silakan diamati. Pertama, pendapa atau bagian depan. Letak pendapa ada di bagian depan rumah adat Jawa Tengah. Filosofi dari pendapa adalah menunjukkan bahwa orang Jawa bersifat ramah dan terbuka. Supaya tamu dapat duduk di pendapa, maka biasanya dilengkapi dengan tikar. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada kesenjangan antara tamu dan juga pemilik rumah. Kedua, peringgitan atau bagian tengah. Pada bagian peringgitan biasanya digunakan untuk menggelar pertunjukan wayang, lebih jika ada acara keluatan. Di tempat ini, pemilik rumah menyibukkan diri sebagai Dewi Sri yang dianggap sebagai sumber kehidupan, kebahagiaan, dan juga kesuburan. Yang ketiga, dalam atau bagian ruang utama. Pada bagian ini terdapat kamar-kamar yang disebut dengan sentong. Dahulu, sentong hanya dibuat sebanyak 3 bilik saja. Kamar yang pertama atau bilik yang pertama dibuat bagi keluarga laki-laki, kamar kedua dikosongkan, sedangkan kamar ketiga bagi keluarga perempuan. Nah, alasan mengapa kamar kedua dikosongkan adalah karena digunakan untuk menyimpan pusaka bagi pemujaan pada Dewi Sri. Kamar ini disebut dengan rombongan dan dianggap sebagai bagian rumah yang paling suci. Meski kamar dikosongkan, tetapi tak diisi dengan berbagai perlengkapan tidur. Kedua, berwujud keragaman budaya nasional Indonesia, yaitu upacara adat ngaben. Seperti yang ditampak pada gambar berikut ini. Ngaben adalah sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal yang akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Kata ngaben mempunyai arti bekal atau abu yang semua tujuannya mengarah tentang adanya pelepasan terakhir kehidupan manusia. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma juga memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben adalah proses penyucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Api yang bakar dipercaya sebagai penjemahan Dewa Brahma yang bisa membakar semua kotoran yang melekat pada jasad dan roh orang yang telah meninggal. Upacara ngaben massal diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu, agar jasad para leluhurnya dapat disucikan atau dibersihkan sesuai dengan ajaran agama Hindu, seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Dengan adanya ngaben massal ini, keluarga yang kurang mampu dapat melaksanakan ritual tersebut dengan membayar hanya 2,5 juta rupiah atau bahkan gratis jika memang benar-benar tidak mampu. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan dari para keluarga. Masing-masing keluarga membawa foto mendiang atau jasad yang akan diaben atau dibakar. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi ngaben. Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran jasad dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk kemudian dilarung atau dihanyutkan ke laut ataupun sungai yang dianggap suci dan sakral. Ketiga, kita masuk ke salah satu wujud keragaman budaya nasional Indonesia, yaitu pakaian tradisional kebaya seperti yang diberikan oleh gambar berikut ini. Asal kata kebaya berasal dari bahasa Arab abaya dan berarti pakaian. Dipercaya bahwa kebaya dulunya berasal dari daerah Tiongkok yang sudah berusia ratusan tahun yang lalu. Kemudian penggunaan busana kebaya mulai menyebar dari Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Awalnya sebelum tahun 1800-an, kebaya merupakan busana yang dipakai wanita Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Seperti busana yang sering digunakan oleh Raja Ajeng ini adalah kebaya tradisi dari daerah Jawa Tengah. Ini dikenakan oleh semua kalangan, baik wanita bangsawan maupun rakyat biasa. Dipakai sebagai busana sehari-hari maupun ketika ada acara-acara tertentu. Pakaian pelengkap dari kebaya ini adalah kain dengan sepaku atau sering disebut dengan kamben untuk menutupi bagian dada, kain panjang dengan stagen yang diikat pada bagian perut. Pada saat tertentu, baju kebaya menggunakan rangkaian peniti yang dipadukan dengan kain panjang bercorak batik. Lalu, bagian rambut digulung atau disambut sebagai percantik dengan berbagai perhiasan anting, cincin, kalung, gelang, dan juga kelas. Sedangkan kebaya yang digunakan busana sehari-hari biasanya lebih sederhana, seperti mulai kamben, stagen, dan kain panjang. Selama masa kendali Belanda di Jawa, wanita Eropa mulai mengenakan kebaya sebagai pakaian resmi.
Kebaya bukan hanya sekedar pakaian biasa loh. Busana ini juga memiliki makna khusus dan memiliki nilai-nilai kehidupan. Bentuknya sederhana dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indonesia. Selain itu, kebaya mengandung nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap wanita yang harus serba lembut. Penggunaan kain yang melilit tubuh juga otomatis membuat pergerakan wanita yang mengenakannya menjadi terbatas dan bahkan sulit bergerak cepat. Ini menandakan bahwa wanita Jawa selalu identik dengan pribadi yang lemah kultural. Pada masa kini, setiap wanita yang mengenakan kebaya akan berubah menjadi wanita yang anggun dan memiliki personality atau kepribadian. Busana kebaya yang mengikuti bentuk tubuh akan membuat wanita tersebut secara otomatis menyesuaikan dan menjaga diri untuk bersikap lebih kalem. Hampir semua wanita Indonesia memakai kebaya. Tidak hanya digunakan lagi dalam sehari-hari, tapi lebih pada perayaan acara tertentu. Model dan bahannya pun juga sudah bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Kita masuk ke bagian tarian tradisional Jaipong sebagai salah satu bentuk wujud keragaman budaya nasional di Indonesia. Ini gambaran dari tari Jaipong. Tari Jaipong adalah salah satu kesenian tradisional Jawa Barat yang sangat populer di Indonesia. Tari Jaipong ini merupakan penggabungan beberapa seni tradisional seperti pencaksilat, wayang golek, ketuk tilu, dan lain-lain. Tarian ini sering tampilkan di berbagai acara seperti pengamu, besar, dan festival budaya. Menurut sejarahnya, tari Jaipong ini merupakan tarian yang diciptakan oleh seniman bernama Haji Suwanda dari Karawang. Tarian ini mulai dipopulerkan pada tahun 1996 melalui media kaset dengan nama Suwanda Group. Pada saat itu masih menggunakan instrumen sederhana sebagai pengiringnya seperti gendang, ketuk, kecret, gong, rebab, dan sinden. Melalui media kaset rekaman tersebut ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat Karawang sehingga tarian ini menjadi sarana hiburan bagi masyarakat di sana kala itu. Tari Jaipong ini dimulai dikenakan ke masyarakat Bandung oleh seniman bernama Gugum Gumbira dengan tujuan mengembangkan tarian Eksa Karawang ini di kota Bandung. Dengan terinspirasi dari berbagai kesenian sebelumnya seperti ketuk tilu, teliningan, dan juga tari roken, Gugum Gumbira mengemas tarian tersebut menjadi pengembangan dari tari Jaipong. Pada pertunjukannya, tarian ini biasa dimainkan oleh penari secara perorangan, berpasangan, ataupun berkelompok. Gerakan tarian ini merupakan tarian atraktif dan gerakan yang dinamis. Dan gerakan dominan antara tangan, bahu, pinggul yang digerakkan secara lincah dan dinamis. Pada saat menari secara berpasangan atau berkelompok, penari menari-nari dengan gerakan yang padu antara penari satu dengan penari lainnya. Selain itu, barisan transformasi yang dilakukan secara berpindah-pindah akan menambah keindahan pada tarian tersebut. Dalam pertunjukan tari ini juga diiringi dengan musik tradisional degung dengan alat musik seperti kendang, gong, saron, kecapi, dan lainnya. Busana yang digunakan dalam tarian Jaipong ini biasanya menggunakan kebaya berwarna cerah dan bawahan berupa kain carit atau motif batik seperti yang ditunjukkan utama pada kedua gambar berikut ini. Busana yang digunakan pada tarian ini biasanya menggunakan ukuran longgar, terutama pada bagian bawah karena disesuaikan dengan gerakan yang lincah dan dinamis. Pada bagian kepala biasanya menggunakan sanggul yang dihias dengan hiasan seperti mahkota dan juga bunga untuk menambah kecantikan para penarinya. Selain itu, penari juga dilengkapi dengan selendang yang digunakan untuk menari sehingga terlihat sangat anggun. Dalam perkembangannya, tari Jaipong ini menjadi salah kesenian Jawa Barat. Tarian ini sering ditampilkan pada acara hiburan, penyambutan besar, dan festival budaya. Seiring dengan perkembangannya, tarian ini telah dimodifikasi dengan berbagai gerakan dan juga kostum atau atribut yang digunakan dalam menarinya. Perubahan dilakukan agar tarian ini tetap terlihat menarik, namun tidak meninggalkan pakem atau keasliannya. Terakhir ada makanan tradisional sate. Letak Indonesia yang strategis dan menjadi tujuan para dagang kain dari India dan negara-negara Timur Tengah menjadi latar belakangnya lahirnya sate loh. Sate merupakan makanan hasil evolusi kebab dari India, Turki, dan negara-negara Arab. Masyarakat dari negara-negara tersebut biasa mengkonsumsi kebab dengan aneka jenis. Salah satunya adalah dengan ditusuk atau dipanggang seperti sate, bukan seperti kebab yang umumnya dijual di Indonesia.
Masyarakat Indonesia zaman dahulu tidak mengenal sidap memasak daging secara dibakar. Biasanya mereka memasaknya dengan cara direbus. Setelah para saudagar dari India dan Timur Tengah tersebut datang, barulah masyarakat Indonesia mulai mengikuti cara memasak daging dengan dibakar. Nama sate diperkirakan berasal dari bahasa India Tamil, yaitu satai yang memiliki arti daging. Lama-kelamaan, kata satai berevolusi menjadi sate, menyesuaikan dengan lidah lokal dan nama itu hingga kini. India gambaran dari sate membicarakan sejarah sate tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah negara Indonesia. Pada awalnya sate dijual oleh pedagang keliling di Jawa. Hal itu terinspirasi dari kebab India yang merupakan warisan kerajaan Mughal dan merupakan sajian kuliner dan budaya kuno Persia. Sate mulai dikenal banyak orang di Indonesia pada abad ke-19, di mana saat itu imigran India dan Arab sedang ramai-ramainya datang ke Indonesia. Di waktu yang sama, Belanda juga mulai menjajah Indonesia karena terpikat oleh personal rempah-rempah cengkeh dan pala yang saat itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Taklah mengherankan jika sampai saat ini sate menjadi menu yang tidak asing di Belanda. Banyak restoran asli Belanda yang menyajikan menu ini. Berbeda dengan sate Indonesia yang biasanya disajikan dengan lontong, sate Belanda biasanya disajikan dengan kacang goreng dan salad. Orang Belanda pun biasa menyebutnya dengan nama kip sate. Seiring berkembangnya peradaban masyarakat Indonesia, banyak orang-orang kreatif negeri ini yang terus menciptakan varian baru dari sate. Setiap daerah di Indonesia rata-rata memiliki jenis sate yang masing-masing. Indonesia memiliki banyak sekali jenis sate seperti sate Padang, sate Madura, sate Blora, sate Lilit, sate Makassar, sate Kulit, sate Kuda, sate Kerbau, dan masih banyak lagi. Kini sate sudah menjadi salah satu makanan nasional penyambung persaudaraan antar suku di Indonesia. Dikutip dari CNN, sate menempati urutan ke-16 dari 50 daftar makanan terlezat di dunia. Meskipun berada di urutan yang lebih rendah dibandingkan rendang dan nasi goreng yang menempati urutan pertama dan kedua, setidaknya kita, masyarakat Indonesia, patut berbangga karena makanan Indonesia masuk dalam daftar makanan terlezat di dunia. Ini dia gambaran-gambaran dari inilah gambaran-gambaran dari sate yang kemudian semakin berevolusi terutama di Indonesia. Kepada bagian akhir dari presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan waktunya yang dipusatkan pada video kali ini. Saya pribadi memohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan sepanjang presentasi dalam video ini. Salam sejahtera di dalam Tuhan bagi kita semua, memberkati Anda sekalian. Haleluya, amin.